Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan tamu misterius. Pada suatu malam yang gelap di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah cemas. Di depannya berdiri para pengawal yang pucat pasi. "Baginda," lapor salah satu pengawal dengan suara bergetar, "ada tamu misterius yang datang tanpa undangan." Ia menolak menyebut namanya. Hanya berkata, "Aku datang membawa rahasia besar untuk sang raja." Raja terkejut sekaligus penasaran. "Rahasia besar?" Suruh dia masuk," perintahnya. Pintu istana terbuka perlahan. Masuklah seseorang berjubah hitam panjang, wajahnya tertutup kain, dan ia berjalan pelan seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu. Semua mata tertuju padanya. Langkahnya menimbulkan gema menyeramkan di lantai marmer istana. "Siapa kau?" tanya raja dengan nada waspada. Tamu itu menjawab dengan suara serak, "Aku datang membawa pesan dari tempat yang tak bisa disebutkan." Raja makin curiga. "Katakan pesannya." Tamu itu menunduk dan berbisik, "Tapi hanya boleh aku katakan kepada orang yang paling cerdik di kerajaan ini." Raja menatap sekeliling. Ia langsung teringat pada satu nama yang selalu membuatnya tertawa dan kesal sekaligus. "Panggil Abu Nawas," seru raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai, sorban putihnya sedikit miring, dan senyum jenakanya tak pernah hilang. Ia menyapukan pandangannya pada seluruh ruangan, lalu menatap sosok berjubah hitam itu dengan alis terangkat. Wah, ada tamu misterius. Jangan-jangan ini utusan dari negeri jin?" candanya, membuat para pengawal nyengir ketakutan. Raja menjelaskan situasinya. "Abu Nawas, tamu ini menolak menyebutkan nama dan asalnya. Katanya membawa rahasia besar untukku. Coba kau periksa, siapa dia sebenarnya." Abu Nawas mengelus jenggotnya dan berlagak serius. "Baiklah, Baginda. Tapi kalau nanti ternyata dia hantu, saya minta izin untuk kabur duluan." Raja hampir tertawa tapi menahan diri. "Lakukan tugasmu." Abu Nawas berjalan mengitari tamu itu sambil memperhatikan dengan seksama. Ia lalu mendekat dan berkata pelan, "Kalau kau datang membawa rahasia besar, setidaknya jangan pakai jubah hitam tebal di malam yang panas begini. Pasti kau menyembunyikan sesuatu." Tamu itu diam saja. Abu Nawas lalu menepuk pundaknya. Plak, dan tiba-tiba jubah hitam itu tersibak. Semua orang terkejut. Di balik jubah hitam, ternyata ada menteri istana yang sombong, yang selama ini terkenal suka menipu rakyat dan mencari muka di depan raja. Semua bersorak. Raja berdiri dengan wajah marah. "Menteriku sendiri. Mengapa kau menyamar seperti ini?" Menteri gugup. Aku hanya ingin menguji keamanan istana, Baginda." Abu Nawas tertawa geli. "Uji keamanan? Oh, jadi menyelinap malam-malam dan menakut-nakuti pengawal itu bagian dari ujian? Luar biasa. Besok mungkin kau bisa mengujinya lagi dengan berpura-pura jadi maling." Semua orang meledak tertawa, termasuk raja yang akhirnya tidak tahan menahan tawa. Raja berkata sambil tersenyum lebar, "Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuat masalah menjadi bahan tawa. Karena itu, kau pantas mendapatkan hadiah." Abu Nawas membungkuk hormat, "Terima kasih, Baginda. Tapi saya rasa hadiah terbaik adalah agar menteri kita ini diuji dengan cara yang lebih nyata." Raja mengangkat alis. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjawab sambil menahan tawa, "Kirim dia ke pasar, menyamar sebagai penjual bawang. Kalau dalam satu hari dia tak dipukul pembeli karena harga bohongnya, barulah dia lulus ujian." Seluruh istana kembali pecah dengan tawa yang menggema sampai keluar gerbang.
Sementara sang menteri hanya bisa menunduk malu sambil berharap hari cepat berganti. Pesan moral. Kebenaran tidak bisa disembunyikan di balik jubah apapun. Sekalipun seseorang mencoba menutupi kesalahannya dengan kepura-puraan, cepat atau lambat kejujuran dan kecerdikan akan membongkarnya. Dan tentu saja, sedikit humor bisa jadi obat terbaik untuk masalah paling rumit. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan perdebatan para ulama. Di sebuah pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai dan riuh. Orang-orang berdesakan membeli barang, para pedagang berseru menawarkan dagangan, dan aroma rempah bercampur dengan bau roti panggang yang baru keluar dari tungku. Di tengah keramaian itu, seperti biasa, berjalanlah seorang pria sederhana namun terkenal karena kecerdasannya, Abu Nawas. Dengan sorban putihnya yang rapi, janggut hitamnya yang terawat, serta rompi warna tortilla yang khas, ia tampak tenang, meski pikirannya selalu dipenuhi ide-ide gila yang sulit ditebak siapapun. Hari itu, Abu Nawas tidak menuju istana seperti biasanya. Ia sedang mencari ketenangan di tepi sungai untuk menulis puisi. Namun, ketenangan itu sirna ketika seorang pelayan istana datang tergopoh-gopoh. "Wahai Abu Nawas, Amirul Mukminin memanggilmu segera ke istana," katanya, "ada perkara besar yang membutuhkan kebijaksanaanmu." Abu Nawas mendesah panjang. "Perkara besar atau perkara yang membuat kepalaku pusing lagi?" katanya sambil tersenyum miring. Namun, seperti biasa, ia menuruti panggilan itu. Setibanya di istana, Abu Nawas disambut oleh suasana yang tidak seperti biasanya. Di aula utama, terlihat para ulama, kadhi, hakim agama, dan cendekiawan duduk berbaris, dengan wajah serius. Mereka tampak sedang membicarakan sesuatu yang sangat penting. Di atas singgasananya, Raja Harun al-Rasyid terlihat bingung, wajahnya antara kagum dan pusing. "Abu Nawas," serunya lega begitu melihat si cerdik itu datang. "Syukurlah kau datang. Aku benar-benar butuh bantuanmu kali ini." Abu Nawas menunduk sopan. "Apakah ada musuh menyerang kerajaan, tuanku? Atau mungkin harta kerajaan hilang lagi?" Raja menggeleng cepat. Bukan. Ini lebih pelik dari itu. Para ulama besar kita sedang berdebat. Dan tak satu pun dari mereka mau mengalah." Abu Nawas memandang ke arah para ulama yang tampak seperti ayam jago siap bertarung di gelanggang. Ia bergumam pelan, "Wah, ini pasti menarik." Salah satu ulama bangkit dan berkata lantang, "Kami sedang membahas pertanyaan besar, wahai Raja. Siapakah yang lebih utama, orang yang banyak beribadah tapi bodoh, atau orang yang berilmu tapi jarang beribadah?" Sontak semua ulama ribut lagi, saling memberi argumen. Suara mereka naik turun seperti badai di dalam masjid. Raja menepuk dahinya. Sudah 3 jam mereka berdebat, tapi belum ada jawaban yang memuaskan. Abu Nawas tersenyum kecil. "Kalau begitu, izinkan hamba mencoba memberi jawaban, tuanku." Abu Nawas maju ke tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya. Ia mengusap janggutnya sebentar, lalu berkata dengan santai, "Menurutku, yang paling utama adalah orang yang tidak beribadah dan tidak berilmu sama sekali." Ruangan langsung hening. Semua ulama memandang Abu Nawas dengan wajah terkejut, bahkan sebagian hampir melompat karena marah. Salah satu ulama berseru, "Astagfirullah. Abu Nawas, apa maksudmu berkata seperti itu?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tenang dulu, wahai para ulama. Dengarkan alasannya dulu sebelum kalian menimpaku dengan kitab tebal." Para ulama terdiam, menunggu alasannya. "Begini," lanjut Abu Nawas,
Orang yang banyak beribadah tapi bodoh, bisa saja salah dalam ibadahnya karena tak paham ilmunya. Orang yang berilmu tapi jarang beribadah, ilmunya tidak bermanfaat. Tapi orang yang tak berilmu dan tak beribadah, setidaknya tidak membuat kesalahan apapun. Ruang sidang mendadak meledak oleh tawa raja. Harun al-Rasyid tertawa sampai air matanya keluar. Namun para ulama masih menatap Abu Nawas dengan mata menyipit. Jadi kau ingin mengatakan, orang yang tidak melakukan apapun adalah yang paling benar? Tanya salah satu ulama dengan nada sinis. Abu Nawas menjawab tenang, tentu saja tidak. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kebaikan dan kebodohan tidak bisa dibandingkan dengan hitungan yang kaku. Karena yang menentukan nilai seseorang bukan hanya ilmu atau ibadahnya, tapi juga niat dan kebijaksanaannya dalam berbuat baik. Beberapa ulama mulai mengangguk, tapi ada juga yang tetap merasa terganggu. Salah satu ulama yang terkenal keras kepala berdiri. Kalau begitu, aku ingin menguji kecerdikanmu, Abu Nawas. Jawab pertanyaanku ini, mana yang lebih besar, ilmu atau akal? Abu Nawas menggaruk kepalanya, lalu berkata, tentu saja akal. Ulama, bagaimana seseorang bisa tahu pentingnya ilmu kalau ia tidak punya akal untuk berpikir? Ulama itu terdiam. Para hadirin menatapnya dengan mata membesar. Raja Harun nyaris terjatuh dari singgasananya karena menahan tawa. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia melanjutkan, akal adalah wadah, ilmu adalah isi. Bagaimana air bisa ditampung kalau wadahnya bocor? Kali ini bahkan para ulama yang tadinya marah ikut tersenyum malu. Tiba-tiba, seorang ulama lain, yang terkenal suka menguji orang, berkata, kalau begitu, wahai Abu Nawas, aku ingin bertanya terakhir. Di antara manusia dan keledai, siapa yang lebih pintar? Abu Nawas mengangkat alisnya tinggi-tinggi. Pertanyaan yang menarik sekali, katanya dengan nada serius. Semua orang menunggu jawaban dengan penuh penasaran. Abu Nawas menatap ke arah ulama itu dan berkata, tentu saja, tergantung keledainya. Semua ulama serentak berteriak, apa maksudmu? Abu Nawas tersenyum lebar. Ya, kalau keledainya bisa membuat ulama bertanya hal seperti itu, berarti keledainya jauh lebih pintar. Ruangan istana langsung meledak dengan tawa yang tak terkendali. Bahkan para pengawal istana yang biasanya kaku ikut tertawa terpingkal-pingkal. Ulama yang bertanya pun tak bisa berkata apa-apa, hanya tersenyum malu sambil menggelengkan kepala. Setelah semua tawa reda, Raja Harun al-Rasyid berdiri sambil menepuk tangan. Wahai Abu Nawas, sekali lagi kau menyelamatkan hari-hariku dari kebingungan dan kesedihan. Dengan kecerdikanmu, kau bukan hanya membuat kami tertawa, tapi juga mengajarkan bahwa hikmah kadang datang dari logika yang tak terduga. Abu Nawas menunduk rendah. Hamba hanya menggunakan sedikit akal yang Allah berikan, tuanku. Kalau terlalu banyak, nanti ulama-ulama ini bisa pusing lagi. Raja tertawa keras. Kalau begitu, aku beri kau hadiah seekor keledai, yang konon lebih pintar dari sebagian ulama. Semua kembali tertawa keras, bahkan para ulama pun tak bisa menahan diri. Mereka akhirnya mengakui bahwa Abu Nawas memang bukan sekadar pelawak, tapi seorang pemikir yang mampu memecahkan masalah dengan cara lucu namun mengena di hati. Malam itu, Abu Nawas pulang sambil menuntun keledai barunya. Di sepanjang jalan, orang-orang tertawa melihat tingkahnya yang berbicara pada keledai itu. Hai, sahabatku, katanya pada si keledai, hari ini kau jadi pahlawan tanpa tahu apa-apa. Kalau saja para ulama tahu betapa banyak yang bisa dipelajari dari makhluk sepertimu, mungkin dunia ini lebih damai. Keledai itu hanya meringkik pelan, seolah mengangguk setuju. Dan sejak hari itu, di Baghdad orang-orang sering berkata sambil tertawa. Kalau ingin menang debat dengan ulama, jadilah seperti Abu Nawas, pakai logika dan sedikit keledai.
Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tas ajaib. Di sebuah pagi yang cerah, Abu Nawas berjalan santai di pasar kota Baghdad. Seperti biasa, ia melangkah dengan sorban putihnya yang agak miring, jubah sederhana, serta wajah penuh senyum ramah. Ia mengamati hiruk-pikuk pedagang yang menjajakan barang dagangan dengan teriakan khas masing-masing. Ada yang menjual kurma, kain, permata, bahkan ada pula yang menjual obat kuat dengan gaya berlebihan. Di tengah keramaian itu, seorang pedagang asing muncul dengan penampilan mencolok. Jubahnya berkilauan seperti baru saja ditaburi emas, suaranya lantang, dan di tangannya ada sebuah tas kulit coklat tua. Ia berteriak, "Lihat, lihat! Tas ajaib yang tak pernah kosong. Taruhlah apapun di dalamnya, maka besok tas ini akan terisi kembali dengan benda yang sama. Harga murah, hanya 1.000 keping emas." Orang-orang segera berkerumun, penasaran. Ada yang terbelalak, ada pula yang langsung tertawa sinis. "Ah, pasti tipuan belaka," ujar seorang lelaki tua. "Kalau benar, kenapa dia tidak kaya raya sendiri?" sindir yang lain. Namun pedagang itu pintar. Ia membuka tas tersebut, memasukkan sebuah apel, lalu menutupnya rapat. Setelah membaca semacam mantra aneh, ia membuka tas kembali. Ajaibnya, di dalam tas itu kini ada 2 apel yang sama persis. Orang-orang bersorak kagum. "Wah, luar biasa. Kalau begitu aku bisa makan gratis selamanya." Abu Nawas yang sedari tadi mengamati hanya mengelus janggutnya. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ia juga tahu, ini bisa jadi kesempatan emas untuk menguji kepintarannya. Dengan wajah polos, Abu Nawas maju ke depan dan berkata, "Tuan pedagang, tas itu benar-benar menakjubkan. Bolehkah aku mencobanya sebentar?" Pedagang itu tersenyum licik. "Tentu, silakan." Abu Nawas memasukkan sepotong roti basi yang ia bawa dari rumah. Ia menutup tas, lalu membuka kembali. Benar saja, ada 2 potong roti basi di dalamnya. Orang-orang berteriak semakin kagum, sementara pedagang itu semakin percaya diri. "Aku ingin membelinya," kata Abu Nawas tenang. "Bagus. Harganya 1.000 keping emas." "Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu," sahut Abu Nawas sambil menghela napas. "Namun, aku punya sesuatu yang lebih berharga dari emas." Pedagang itu penasaran. "Apa itu?" "Janji manis," jawab Abu Nawas sambil tersenyum nakal. Orang-orang meledak tertawa. Pedagang itu mulai kesal. Tapi sebelum ia bisa marah, Abu Nawas dengan cerdik berkata, "Tunggu dulu, Tuan. Kalau tas itu benar-benar ajaib, mari kita uji bersama. Masukkan 1 koin emas, lalu lihat apakah besok tas itu penuh dengan koin emas." Pedagang itu terdiam. Ia mencoba mengalihkan, "Oh, tidak bisa begitu. Mantranya hanya bekerja pada benda tertentu." "Kalau begitu hanya bekerja untuk apel dan roti basi," sindir Abu Nawas. Orang-orang mulai mencibir. "Benar juga, jangan-jangan ini penipuan. Wah, aku hampir tertipu." Pedagang itu panik. Ia buru-buru berteriak, "Tidak! Ini bukan penipuan." "Baiklah, Abu Nawas, tas ini khusus untukmu. Ambillah saja, gratis." Abu Nawas menerima tas itu dengan wajah polos, seolah-olah ia sedang diberi hadiah paling berharga di dunia. Pedagang itu pun kabur, tidak kuat menahan tekanan dari warga yang mulai marah. Keesokan harinya, Abu Nawas benar-benar mencoba tas tersebut. Ia memasukkan sebutir kurma ke dalamnya. Saat dibuka kembali, ternyata memang ada 2 butir kurma.
Ia coba lagi dengan bawang, hasilnya juga sama. Wah, benar juga. Tas ini bisa menggandakan barang, gumam Abu Nawas sambil terkekeh. Kalau begitu, aku bisa membuat kejutan untuk warga Baghdad. Maka mulailah Abu Nawas berkeliling kota sambil membawa tas ajaib itu. Ia mampir ke rumah fakir miskin, memasukkan sepotong roti kering, dan mengeluarkannya menjadi 2. Ia membagi-bagikan kepada anak-anak kecil, membuat mereka berlarian gembira. Kabar tentang tas ajaib Abu Nawas cepat menyebar. Orang-orang datang berbondong-bondong meminta Abu Nawas menggandakan barang milik mereka. Ada yang meminta gandakan buah delima, ada yang minta gandakan ikan asin, bahkan ada yang nekat minta gandakan sandal bututnya. Kalau punya 2 sandal butut, apakah aku jadi kaya? Tanya seorang pemuda polos. Tidak, kau hanya jadi orang dengan 2 sandal bau, jawab Abu Nawas sambil tergelak. Kabar tas ajaib itu akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja langsung memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku dengar kau memiliki tas ajaib yang tak pernah kosong. Benarkah? Tanya raja dengan mata berbinar. Benar, Baginda, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, gunakan tas itu untuk menggandakan emas istana. Bayangkan, negeri kita akan menjadi paling kaya di dunia. Abu Nawas tersenyum penuh arti. Ia tahu raja mulai terbawa nafsu. Dengan wajah serius, ia berkata, "Ampun, Baginda. Tas ini punya aturan. Ia hanya bisa menggandakan barang sederhana, bukan emas atau permata." Raja kecewa. Apa gunanya kalau begitu? Tentu saja ada gunanya, Baginda. Dengan tas ini, kita bisa memastikan rakyat miskin tidak kelaparan. 1 roti bisa jadi 2, 1 kurma bisa jadi 2. Bukankah itu lebih mulia daripada menimbun emas? Raja mengangguk-angguk, walau dalam hatinya masih penasaran. Tapi ia tahu, Abu Nawas selalu punya logika yang sulit dibantah. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas menemukan hal mengejutkan. Ternyata tas itu hanya bisa menggandakan makanan buruk atau benda remeh. Jika ia memasukkan roti basi, keluar roti basi 2 kali lipat. Jika ia memasukkan bawang busuk, keluar 2 bawang busuk. Pantas saja pedagang itu memberikannya padaku dengan gratis, ujar Abu Nawas sambil menepuk dahinya. Namun alih-alih marah, Abu Nawas justru tertawa terbahak-bahak. Ia menyadari tas ini tetap berguna untuk menghibur rakyat. Anak-anak senang melihat roti basi mendadak berlipat ganda, para ibu rumah tangga tertawa saat bawang busuk tiba-tiba jadi banyak, dan para pemuda menggeleng-geleng heran melihat sandal butut bisa bertambah. Akhirnya, tas itu tidak pernah menjadi alat untuk memperkaya diri, melainkan alat untuk menggandakan tawa di kota Baghdad. Dan itulah yang paling disukai Abu Nawas, membuat orang lain bahagia dengan cara yang tak terduga. Sejak hari itu, orang-orang tidak lagi memandang tas Abu Nawas sebagai benda ajaib penuh harta, melainkan sebagai tas lucu yang selalu menghadirkan canda tawa. Dan Abu Nawas pun semakin terkenal bukan hanya karena kecerdikannya, tapi juga karena kemampuannya mengubah tipuan menjadi kebahagiaan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan pencuri dungu. Pada suatu malam yang cerah, terlalu cerah untuk rencana kejahatan, seorang pencuri amatir yang bernama Hali si tangan gatal menyelinap ke kota Baghdad. Ia baru saja pindah dari desa terpencil, dan merasa dirinya sudah cukup berpengalaman, hanya karena pernah mencuri semangka dari kebun kakeknya sendiri. Hali ingin mencuri sesuatu yang besar di kota. Tapi ia juga ingin terlihat berkelas, seperti para pencuri dalam cerita. Maka ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus mencuri dari orang yang cerdas, supaya terlihat seimbang."
Dan siapa lagi yang paling terkenal karena kecerdasannya selain Abu Nawas? Maka pergilah Hali ke rumah Abu Nawas, dengan ide paling bodoh yang pernah dipikirkan, merampok rumah orang paling licik sekota Baghdad. Saat itu Abu Nawas sedang duduk santai di ruang tengah, menikmati teh hangat dan melatih burung beonya agar bisa berkata, "Itu bukan emas, itu panci bolong." Tiba-tiba terdengar suara, krek-krek-kerak, dari jendela dapur. Abu Nawas tak bergerak. Ia hanya melirik ke burungnya dan berkata, "Dengar itu? Mungkin tikus, atau mungkin tontonan malam ini sudah dimulai." Hali berhasil menyelinap masuk. Tapi alih-alih mencari emas, ia langsung terpikat oleh aroma makanan. Ia mengikuti bau semur daging ke dapur dan tanpa sadar duduk, membuka tudung saji, dan menyantap 2 piring makanan. Abu Nawas masuk pelan-pelan dari belakang, menyaksikan si pencuri makan seperti orang puasa sebulan penuh. Kata Abu Nawas pelan, "Pencuri zaman sekarang sopan juga. Masuk rumah orang, bukan cari harta, malah numpang makan." Hali terkejut setengah nyawa. Ia berdiri tergagap, berusaha menyembunyikan tulang ayam di belakang punggung. Maaf, saya cuma survei rasa," katanya. Tapi Abu Nawas bukan orang biasa. Ia pura-pura ramah dan berkata, "Kalau kau lapar, jangan malu. Tapi, kalau kau ingin mencuri, kau harus ikut pelatihan dulu. Tidak bisa asal masuk dan makan. Ada prosedur." Hali, yang otaknya agak lambat, malah percaya. "Pelatihan pencuri," katanya berbinar. "Benar," kata Abu Nawas penuh semangat. "Dan kebetulan aku pelatihnya. Gratis." Abu Nawas lalu mulai melatih Hali. Pertama, ia menyuruh Hali menyelinap ke kamarnya sendiri dan mengambil sendal Abu Nawas tanpa menimbulkan suara. 3 kali Hali mencoba, dan 3 kali pula ia tersandung pot bunga, jatuh ke karpet, dan kepalanya membentur gagang pintu. "Catatan," gumam Abu Nawas sambil menulis di kertas. "Level, pemula. Kemampuan, 0. Lalu, latihan kedua, mengangkat harta tanpa terlihat." Abu Nawas menyuruh Hali mengambil kendi air yang disembunyikan di bawah meja, tapi kendi itu berisi katak hidup. Begitu dibuka, kataknya loncat ke wajah Hali dan membuatnya terjerit seperti bayi ketumpahan sambal. Akhirnya, Hali duduk bersimpuh, wajahnya penuh lumpur, nasi, dan sedikit sambal. "Saya menyerah. Saya tidak cocok jadi pencuri." Abu Nawas tersenyum. "Nah, itu pelajaran terpenting dari semua. Orang bodoh tidak cocok jadi penjahat. Apalagi kalau lapar di tengah jalan." Lalu Abu Nawas memanggil 2 penjaga kota yang sejak tadi sudah ia beritahu dan menunggu di luar rumah. Hali pun dibawa dengan damai, masih sambil memegang tulang ayam dan berkata, "Bolehkah saya bungkus semurnya?" Sejak hari itu, Hali benar-benar tobat dan malah membuka warung makan. Ia menamai warungnya, Semur Abu Nawas, dijamin bikin tobat. Dan Abu Nawas, ia malah datang ke sana setiap minggu. Bukan untuk makan semur, tapi untuk memastikan burung beonya bisa belajar 1 kalimat baru. Itu bukan pencuri, itu pelanggan tetap. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan ramalan nyata. Di pagi hari yang cerah di Baghdad,
angin semilir menyapu dedaunan, dan suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Di tengah ketenangan itu, tampak seorang pria bersorban putih, berjanggut rapi, duduk santai di sebuah warung teh sambil menyeruput perlahan. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Dengan satu kaki naik ke kursi dan satu tangan menopang dagu, ia tampak seperti sedang merenung dalam. Padahal sebenarnya, ia sedang menghitung berapa utangnya di warung itu minggu ini. 10 mangkuk bubur, 20 cangkir teh, dan 2 piring roti yang aku bilang mau bayar besok, yang besoknya nggak pernah datang, gumamnya. Tiba-tiba, dari ujung jalan muncullah seorang peramal keliling. Ia mengenakan jubah robek, rambutnya acak-acakan seperti habis disambar angin topan, dan membawa bola kristal retak sebesar semangka. Ramalan. Ramalan. Mau tahu nasibmu? Cuma 2 dirham. Dijamin lebih akurat dari gosip tetangga. Abu Nawas melirik si peramal sambil menahan tawa. Ia berbisik pada pemilik warung, peramal model begituan bisa hidup dari omong kosong. Kenapa aku tidak? Seolah mendapat wahyu dari langit, Abu Nawas berdiri dengan semangat. Ia menepuk jidat, ini dia. Aku akan jadi peramal palsu. Tapi bukan peramal biasa, aku akan jadi peramal terlucu se-Baghdad. Keesokan paginya, Abu Nawas tampil beda. Ia mengenakan jubah ungu tua milik seorang tukang sulap tua, dan membawa bola kelapa yang dipoles mengilap dengan minyak goreng bekas. Ia membuka lapak di tengah pasar dan memasang papan besar bertuliskan, Abu Nawastradamus. Ramalan akurat 97%, sisanya bisa bikin ngakak. Orang-orang tertawa. Tapi ya begitulah, warga Baghdad itu gampang penasaran. Mereka pun mendekat. Seorang nenek gemuk datang pertama. Wahai peramal agung, apakah aku akan bertemu cinta sejati? Abu Nawas menutup mata, mengelus bola kelapa, lalu menjawab, Aku melihat seorang pria tua, berkumis tebal, dengan gigi 2, akan meminangmu. Tapi dia tidak membawa cincin, hanya membawa sandal jepit. Nenek itu malah tertawa terpingkal-pingkal. Setidaknya dia tidak bawa utang. Sejak hari itu, lapak Abu Nawastradamus selalu ramai. Ia tidak hanya meramal, tapi juga menertawakan realita dengan gaya dramatis. Ada yang tanya soal jodoh, ia jawab, jodohmu sedang dalam perjalanan, tapi dia nyasar ke kampung sebelah. Ada yang tanya soal rezeki, ia jawab, aku melihat uang datang, tapi kamu lupa tutup dompet, jadi dia kabur. Pokoknya, semua ramalannya ngawur, tapi justru bikin orang terhibur. Suatu hari, datanglah seorang utusan istana dengan wajah tegang dan napas ngos-ngosan. Abu Nawas, Baginda Raja ingin bertemu. Katanya, ramalanmu menggemparkan pasar. Abu Nawas langsung panik. Ya, guyonanku ketahuan juga. Ia dibawa ke istana, duduk di hadapan Raja Harun al-Rasyid yang duduk di atas singgasana emas dengan tatapan tajam, ditemani para menteri dan penasihat istana. Abu Nawas, kata Raja, aku ingin menguji ramalanmu. Ramalkan apa yang akan terjadi 3 hari dari sekarang. Tapi ingat, kalau meleset, kepalamu bukan lagi di atas leher. Abu Nawas gemetar. Astaga, kenapa tadi nggak buka lapak jual es kelapa aja? Ia menatap bola kelapanya, menatap Raja, menatap burung merpati di jendela, lalu berkata dengan suara berat. Dalam 3 hari, seekor unta akan masuk ke dapur istana dan menimbulkan kekacauan besar. Seluruh istana tertawa.
Para menteri bahkan nyaris terjatuh dari kursi. Unta di dapur? Abu Nawas, kamu ini pelawak atau peramal? Kalau ramalan ini benar, aku akan beri kau hadiah besar, kata raja sambil tertawa. Tapi kalau salah, ya, kau bisa ramal nasibmu sendiri. Hari pertama berlalu, tidak ada unta. Hari kedua, suasana istana tenang. Abu Nawas sudah mulai menyusun wasiat di balik lembaran roti. Namun pada hari ketiga, menjelang siang, sebuah kejadian aneh terjadi. Seekor unta liar kabur dari rombongan pedagang yang sedang mengirim barang ke dapur istana. Entah bagaimana caranya, si unta menyelonong masuk lewat pintu belakang, menghantam rak piring, menjatuhkan guci minyak zaitun, dan menginjak kepala juru masak istana yang sedang membuat kari. Kuah! Ada unta di dapur. Jeritan itu menggema ke seluruh istana. Para pelayan berlari-lari ketakutan, juru masak tersungkur ke dalam kuali sup, dan si unta malah duduk santai sambil mengunyah guling dapur. Raja ternganga. Para menteri melongo. Dan Abu Nawas tersenyum geli di ujung ruangan. Ramalannya jadi nyata, teriak semua orang. Raja memanggil Abu Nawas. Bagaimana bisa ramalanmu benar? Kau punya ilmu gaib? Abu Nawas menunduk, lalu bicara pelan. Baginda, bola kelapa tidak pernah berbohong. Tapi sebenarnya, saya hanya mengarang karena panik. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Abu Nawas, kau memang gila. Tapi gila yang menghibur. Sebagai hadiah, Abu Nawas diberi 100 keping emas, sebidang tanah, dan 1 ekor unta. Yang lainnya, bukan yang ngamuk di dapur tadi. Sejak hari itu, Abu Nawas berhenti jadi peramal. Ia kembali ke warung teh, menikmati hidup, sambil menceritakan kisah ramalan unta pada siapapun yang mau traktir makan. Pesan moral. Kadang-kadang, ramalan bukan soal melihat masa depan, tapi soal keberuntungan dan timing yang absurd. Dan kalau kamu sedang sial, mungkin itu cuma nasib. Tapi kalau kamu Abu Nawas, itu pasti jadi komedi luar biasa. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan rahasia di balik dinding istana. Pada suatu hari, istana Raja Harun ar-Rasyid mendadak gempar. Seorang pengawal melaporkan bahwa ia menemukan sebuah dinding di lorong belakang istana yang berbunyi aneh jika diketuk. Bukan hanya bunyi, tok-tok, tapi seperti ngung-ngung-ngung. Sungguh tidak lazim. Para penjaga penasaran, para menteri penasaran, bahkan raja sendiri penasaran. Apa maksud dinding ini berbunyi aneh? Apakah ada rahasia tersembunyi? Atau, harta karun? Tanya raja dengan mata menyipit penuh curiga dan sedikit semangat kaya mendadak. Segera dikumpulkanlah semua ahli bangunan, tukang batu, hingga penebak nasib, tapi tak seorang pun bisa menjelaskan misteri dinding tersebut. Sampai akhirnya, salah satu menteri dengan suara pelan dan nada putus asa berkata, Paduka, mungkin, ini saatnya kita memanggil Abu Nawas. Raja terdiam, lalu tersenyum penuh rencana. Hah? Si Abu Nawas? Sudah lama ia tak kubuat pusing. Panggil dia ke sini. Keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan wajah cerah, jubah putih, dan senyum licik seperti biasanya.
"Wahai Paduka, saya rasa ini pasti penting sampai saya dipanggil buru-buru tanpa sempat sarapan," ujarnya sambil duduk santai di kursi mewah istana, yang sebenarnya bukan untuk tamu biasa. Raja menunjuk ke arah lorong, "Lihat dinding itu. Ketuk dan dengarkan." Abu Nawas pun mengetuk dinding itu perlahan. Tok-tok, ngung-ngung-ngung. Ia langsung memasang wajah serius seperti sedang membaca puisi rumit. Dinding ini menyimpan rahasia. Tapi saya butuh waktu, izin, dan cemilan." "Cemilan bisa," kata raja. "Tapi waktu hanya 3 hari. Kalau tidak bisa mengungkap misteri ini, kau akan menginap di penjara paling gelap." Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, saya akan mulai penyelidikan dari dapur istana." "Dapur?" tanya raja heran. "Ya, semua misteri besar biasanya ada hubungannya dengan makanan." Hari pertama, Abu Nawas mondar-mandir di sekitar istana membawa sendok kayu, kompas, dan ayam goreng. Ia mengetuk dinding sambil menyuap makanan. Kadang ia tertawa sendiri, kadang ia bergumam, "Menarik, sangat menarik." Hari kedua, ia meminta para tukang gali untuk membuat lubang kecil di sisi luar dinding. Tapi begitu dilubangi, hanya ditemukan ruang kosong selebar 2 jengkal dan panjang 5 langkah. Isinya hanya debu dan 1 sandal tua. Hari ketiga, Abu Nawas membawa seekor kucing, seikat daun mint, dan 2 botol minyak wangi. "Apa maksud semua ini?" tanya seorang pengawal bingung. "SSTT, ritual penting untuk membangkitkan kebenaran," jawab Abu Nawas dramatis. Di depan raja, ia kemudian berkata, "Paduka, izinkan saya membongkar sedikit bagian dinding ini." Raja memberi izin. Dengan palu, Abu Nawas memukul dan brak. Ternyata benar. Di balik dinding itu ada sebuah ruang kecil yang tersembunyi. Semua mata terbelalak. Di dalam ruangan kecil itu, ada sebuah meja tua, bantal, dan koleksi lukisan wajah raja yang sedang membuat pose aneh. Ada yang mencubit pipi sendiri, ada yang loncat di udara, ada yang tertawa geli, bahkan ada yang memegang bebek sambil menangis. Tiba-tiba, salah satu pelukis tua di istana berteriak, "Itu milikku. Itu ruang pribadiku dulu sebelum dinding istana direnovasi. Tapi saya lupa menaruh tanda." Raja terdiam. Para menteri saling menahan tawa. Sedangkan Abu Nawas berdehem dan berkata, "Jadi, Paduka, misteri ini bukan tentang harta karun atau rahasia kerajaan, tapi tentang seni dan pelukis yang terlalu kreatif." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Kalau begitu, kau berhasil, Abu Nawas. Dan lukisan-lukisan ini, sungguh, harus segera dibakar sebelum tersebar ke rakyat." Abu Nawas menjawab santai, "Atau dijual sebagai koleksi langka, Paduka. Nilainya bisa tinggi di pasar barang aneh." Sebagai hadiah, raja memberi Abu Nawas sekantong emas dan lukisan wajah raja yang paling aneh. "Supaya kau bisa ingat siapa yang harus kau patuhi," kata raja. "Tentu, Paduka," jawab Abu Nawas, "saya akan bingkai dan taruh di kamar mandi. Sebagai inspirasi saat sedang berpikir mendalam." Raja hanya menggeleng sambil tertawa. Dasar Abu Nawas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum.